kepada termohon. Jadi tadi pemohon menanyakan apakah uji konsekuensinya itu melibatkan pihak lain. Tadi anggota juga sudah menemukan, sudah mengevaluasi bahwa saya juga baru baca ini ada pihak-pihak lain yang dilibatkan di dalam di dalam uji konsekuensi. Tapi nanti naskah yang Anda berikan itu yang pendapat-pendapat itu tidak menjadi bagian dari bagian dari naskah dokumen yang diberikan kepada pemohon. Ya, jadi cukup SK-nya dan tanda tangannya. Ya, pertimbangan-pertimbangannya itu sudah Anda tuangkan dalam naskah ini. Saya ingin lagi mempertegas bertanya karena betulkah tadi saudara termohon menyatakan bahwa saudara itu sebenarnya ingin memperlihatkan, begitu ya? Betul ya? Betul, Majelis. Anda ini termohon itu paham tidak berkaitan dengan prinsip pengecualian informasi? Kalau Anda membuat ruang untuk orang melihat, entah itu melihat seluruhnya, melihat sebagian, Anda berarti tidak mengecualikan informasi tersebut. Kalau Anda mengecualikan, berarti Anda menutup orang untuk mendapatkan melihat hasil uji konsekuensi atau melihat informasi yang ingin Anda kecualikan. Itu prinsip dasar. Jadi dalam persidangan ini kami jadi rancu. Saudara ini itu mengecualikan 9 item yang ditutup oleh yang oleh pemohon dianggap ditutup, itu dikecualikan, sama sekali orang tidak boleh melihat. Atau sebenarnya Anda itu ingin memperlihatkan, ada kehendak untuk memperlihatkan. Berarti di situ Anda tidak melakukan pengecualian di situ. Ini mana yang benar? Izin Majelis, bahwa betul ijazah itu adalah dokumen yang terbuka, tetapi kami dengan melakukan prinsip kehati-hatian tersebut karena melindungi data pribadi berdasarkan Iya, saya paham. Kita mengerti, ya kan ya. Bukan itu pertanyaan majelis. Anda ingin melindungi data pribadi, Anda ingin melindungi data siapa, itu haknya saudara. Anda dijamin oleh undang-undang untuk itu. Undang-undang PDP juga menjamin Anda sebagai untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Undang-undang KIP juga menjamin hal tersebut. Pertanyaan majelis adalah, kalau tadi dalam keterangan yang saudara ditanyakan oleh anggota ingin memberikan, memperlihatkan, berarti kan Anda tidak menutup, tidak mengecualikan, gitu loh. Orang lain boleh tahu. Lain hari nanti masyarakat lain datang, itu juga harus Anda perlihatkan, tidak saja bona tua. Ya kan, sejauh dia mengajukan permohonan. Ini kan tadi disampaikan oleh anggota bahwa pemohon adalah untuk penelitian ya. Untuk penelitian. Lain hari nanti ada peneliti-peneliti lain datang untuk melihat naskah tersebut, dokumen ijazah tersebut, berarti harus diperlihatkan. Berarti Anda di sini tidak mengecualikan. Gitu loh. Terbuka khusus kepada pemohon saja. Lah iya, Majelis, kalau tetapi terbuka khusus kepada pemohon, gitu ya. Kenapa sejak dulu ada permohonan, tidak diberikan ijazahnya, dia suruh Anda perlihatkan. Jadi Anda tidak perlu melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen dan naskah ini, gitu loh. karena kami sebagai badan publik itu tadi menganut prinsip kehati-hatian tersebut. Awalnya sudah kami tutup dulu, tetapi atas perintah majelis maka kami melakukan uji konsekuensi. Termohon, Siap. betul, majelis menyatakan memerintahkan termohon itu untuk melakukan uji konsekuensi. Karena termohon menyatakan bahwa informasi tersebut itu dikecualikan. Ya. Termohon menyatakan dalam persidangan terdahulu bahwa dokumennya betul, dokumennya terbuka. Tapi informasi-informasi yang di dalam dokumen tersebut, dalam dokumen ijazah, itu adalah dikecualikan. Saudara menyatakan demikian dalam persidangan, maka adalah hak saudara untuk termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Itu perintahnya majelis. Iya kan ya. Nah, tapi di sisi lain dalam persidangan hari ini saudara kembali menyatakan bahwa informasi-informasi dalam dokumen tersebut terbuka kepada pemohon. Betul. Iya kan? Betul. Terbuka berarti informasi tersebut tidak dikecualikan. Anda tidak melakukan pengecualian. Siap. Kalau Anda melakukan pengecualian, seluruhnya ditutup.
pemohon tidak memiliki, tidak punya hak akses untuk melihat. Ya, karena kami sudah melakukan uji konsekuensi tersebut dan melakukan eksternal, bahwa di dalam putusannya itu melakukan kita membuka dengan cara memperlihatkan kepada pemohon saja, tetapi tidak boleh didokumentasikan, Ya, itu namanya Anda tidak mengecualikan, ya kan? Itu nanti perintah majelis akan mengkaji, ya kan? Anda itu berarti tidak mengecualikan. Dalam SK uji konsekuensi Anda berikan ini, ya kan? Itu kan Anda juga mengatakan itu diberikan dengan setelah jangka waktu pengecualian informasi publik yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang berasnya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Anda mengatakan demikian dalam SK ini. Sekarang Anda menyatakan berbeda lagi. Ya akan diberikan sebagian. Jadi mana nih yang kita mau pegang yang mana? Betul, bahwa dari hasil uji konsekuensi tersebut bahwa ijazah itu merupakan dokumen yang terbuka, tetapi bahwa cara penyampaiannya itu hanya diperlihatkan saja, begitu. Ya, itu berarti Anda berarti kan mencabut hasil uji konsekuensi. Jadi Anda tidak mengecualikan hasil uji konsekuensinya ini. Iya. Ya kan ya. Jadi terhadap hasil uji seharusnya Anda tidak setelah hasil uji konsekuensi dan ternyata membuka, ya kan. Dalam persidangan ini Anda menyatakan bahwa kami mencabut hasil uji konsekuensinya. Karena semestinya Anda menyatakan demikian. Betul. Ya kan ya. Gitu loh. Jadi kan informasi publik nomor kertas ijazah dan yang 9 item ini dalam diktum kedua dapat dibuka dengan memperlihatkan dokumen secara langsung kepada pemohon di ruang layanan atau di ruang yang disepakati tanpa memberikan salinan atau memperbolehkan pemotongan perekaman dan penggandaan. Kan begitu. Betul. Ya kan ya. Ini jadi memang jadi rancu SK ini. Membingungkan buat majelis untuk untuk memutuskan. Nanti akan menjadi pertimbangan, ya kan? Jadi kalau Anda menyatakan dikecualikan, ya dikecualikan. Gitu. Ternyata setelah hasil uji konsekuensi itu ternyata tidak dikecualikan, ya kan? Maka dalam persidangan ini Anda tidak perlu menyatakan hasil uji konsekuensi dan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang terbuka. Soal teknis bagaimana itu memberikan itu adalah soal lain, terbuka status informasinya dulu. Ya, jadi bagaimana anggota? Ya kan ya. Silakan, termohon bagaimana status informasinya? Status informasinya terbuka, majelis. Terbuka. Ya, jadi tanda tangan tanda tangan dan seterusnya itu sebagai informasi yang terbuka. Terbuka. Jadi Anda mencabut hasil uji konsekuensinya. Uji konsekuensi ini tidak berlaku. Atau bagaimana? Tetap berlaku, tetapi hanya teknis pemberiannya saja. Perlu kita bicara substansinya dulu. Betul. Ya kan ya, jangan dirancukan dengan teknis pemberian. Jadi status informasinya adalah terbuka. Jadi pada saat kemarin dalam persidangan awal, saudara termohon menyatakan bahwa informasi tersebut dikecualikan. Begitu ya, yang 9 item itu dikecualikan. Majelis kemudian memerintahkan termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Ternyata setelah ada uji konsekuensi, status informasi tersebut dinyatakan terbuka. Kan begitu? Ya kan ya, dinyatakan terbuka itu dulu, sampai di sini dulu. Ya kan ya, soal nanti teknis bagaimana pemberiannya itu domain yang lain. Kan begitu. Ya kan, jadi hasil uji konsekuensinya adalah terbuka, tidak lagi dikecualikan. Betul begitu? Betul. Ya kan ya. Saya pertegas saja ya. Jadi ini kan ada 9 item yang dikecualikan ya. Jadi nomor kertas ijazah, nomor ijazah, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal legalisir, tanda tangan rektor UGM, tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM yang ada dalam ijazah itu tidak lagi dikecualikan.
begitu. Tidak dikecualikan, tetapi itu tadi cara. Ya, ntar dulu, maksudnya Oh, kan iya. begini. 9 item ini itu kan jadinya ini produk hukumnya ya. Ya. Kan ini kan. Nah, kayak begini coba. Kan kemarin perintah majelis itu saudara menyebutkan 9 item itu dikecualikan. Nah, karena dikecualikan, majelis memerintahkan untuk dilakukan uji konsekuensi, ya. Nah, kemudian tadi didalami oleh majelis, saudara sebenarnya bisa membuka akses kepada pemohon dengan cara melihat. Kemudian oleh ketua majelis, kalau begitu tidak lagi dikecualikan. Nah, nanti kita bicara teknis pemberian itu kan nanti apakah dengan cara melihat, apakah dengan cara nanti mendapatkan salinan, itu kan nanti dulu. Sekarang statusnya ini ya, apakah saudara masih tetap bertahan pada SK uji konsekuensi ini ya, atau bagaimana begitu? Silakan. Bertahan pada bahwa dokumen ijazah itu sebagai informasi terbuka, tetapi bahwa di dalamnya informasi publik terbuka dapat diakses publik yang mengandung materi yang dikecualikan terhadap 9 elemen itu tadi, maka itu dilakukan teknis pemberian. Begini ya, kalau seandainya ya majelis misalnya, ini andai-andai aja, majelis mengabulkan bahwa pemohon dapat melihat ya informasi, nanti yang kemudian mengabulkan terhadap 9 item yang saudara kecualikan, berarti kan sama saja dengan hasil mediasi yang sudah diterima oleh pemohon itu, yang tidak ada 9 item itu, begitu ya? Paham nggak saudara maksudnya ini? Kan begini ya, saya ulangi lagi ya, yang dikecualikan itu adalah informasinya, ya. Informasi dikecualikan. Karena itu majelis memerintahkan ya di sidang berikutnya agar saudara melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu haknya saudara. Begitu. Jadi sayang kalau tidak digunakan sebagai prosedur untuk mengecualikan sebuah informasi. Mekanismenya harus uji konsekuensi karena di situ ada dasar hukumnya. Tadi saudara jelaskan ada pendapat ahli, ya kan? Dan sebagainya. Itu adalah hak-hak saudara untuk mempertahankan ya 9 item ini merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pada argumentasi hukum yang ada begitu ya, baik itu dari argumentasi undang-undangnya, kemudian konsekuensi bahayanya jika dibuka begitu loh. Tapi kemudian tadi dalam persidangan saudara mengungkapkan kami bisa memberikan semuanya kepada pemohon ya. Nah, hanya kepada pemohon, kan itu tadi yang terungkap dalam karena pemohon mengajukan permintaan informasi. Nah, kalau demikian berarti kan tidak lagi dikecualikan begitu. Ya. Terhadap dokumennya. Iya, dokumen itu kan berisi tentang yang diminta dikecualikan itu adalah informasi dikecualikan, bukan dokumen dikecualikan. Coba saudara didiskusikan dulu dengan teman-teman itu. Jadi biar nggak salah memberikan statement. Oke, cukup ya. Kepada pemohon saya beri kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Kepada majelis ya.